Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Engkau ada bersamaku. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat suara. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, karena Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami begitu rupa, sehingga sekalipun kami beribadah melalui online, kami masih boleh bersama akan belajar firman-Mu pada hari ini. Itu sebabnya kami meminta kepadamu Roh Kudus untuk memberikan pengetahuan bagi masing-masing kami, supaya firman-Mu menjadi penuntun, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami mengerti setiap apa yang ingin Engkau sampaikan bagi kami pagi hari ini. Berbicaralah bagi tiap-tiap kami melalui firman-Mu Tuhan, dan mengurapi setiap kami yang akan belajar firman-Mu di pagi hari ini. Kami menyambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa dalam seminggu ini setiap kita ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam berkat Tuhan, dan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, menumbuhkan iman di tengah persoalan. Menumbuhkan iman di tengah persoalan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya,
tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari bukan hanya diperhadapkan pada pilihan-pilihan, tetapi juga diperhadapkan pada persoalan-persoalan yang kadangkala sulit untuk kita selesaikan. Ada persoalan yang Bapak Ibu Saudara bisa langsung selesaikan dalam cepat waktu. Seperti contoh ketika Bapak Ibu Saudara sedang makan es krim, tiba-tiba sakit gigi, maka bisa langsung kita selesaikan dengan kita meminum obat. Atau mungkin ketika Bapak Ibu Saudara sedang lapar, otomatis itu menjadi persoalan bagi kita, karena orang yang lapar pasti biasanya akan cepat marah, dan itu bisa langsung diselesaikan dengan kita makan sampai kenyang. Atau ketika mungkin Bapak Ibu Saudara melihat anak-anak kita yang hari-hari ini harus mengerjakan tugas lewat online, sehingga kita begitu sibuk, kita begitu uring-uringan, sehingga kita harus mencari solusi. Dan itu bisa kita selesaikan secara langsung Bapak Ibu Saudara, dengan mungkin memberikan fasilitas kepada anak-anak kita sehingga mereka bisa mengerjakan setiap tugasnya via online. Namun ada kalanya persoalan yang kita alami itu begitu sulit dan memakan waktu begitu lama untuk bisa diselesaikan Bapak Ibu Saudara. Seperti ketika kita sedang merintis suatu usaha dan ada banyak hal yang kita harus alami, itu membutuhkan waktu yang lama. Atau mungkin di antara kita yang saat ini sedang mengalami satu persoalan ketika kita mengalami satu penyakit menahun yang kita sudah berobat berulang-ulang tetapi juga tidak kunjung sembuh. Persoalan yang menjadi umum saat ini bagi kita yang dunia juga merasakan adalah pandemi COVID-19. Sampai dengan hari ini obat maupun vaksin belum ditemukan. Ini persoalan Bapak Ibu Saudara. Dan bacaan yang telah kita baca di dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34 memberikan satu penjelasan bagi kita bagaimana seorang wanita yang memiliki persoalan selama 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Semua hartanya telah dihabiskan untuk dia berobat. Dan ternyata keadaannya bukan membaik tetapi malah memburuk. Di tengah persoalan yang dia alami Bapak Ibu Saudara, wanita ini berusaha untuk mendengar dari sekelilingnya bahwa ada seorang yang bernama Yesus. Dia bisa melakukan banyak mukjizat di dalam dirinya, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa mengusir roh jahat, dan semua dia dengar. Di tengah-tengah persoalannya Bapak Ibu Saudara, kita melihat dan kita telah membaca bagaimana wanita ini mencoba untuk mempercayai bahwa ketika nanti dia akan melihat Yesus, maka dia akan menjamah jubahnya dan menjadi sembuh. Dan benar Bapak Ibu Saudara, pada saat Yesus sedang melintas di daerah orang ini, maka dia berusaha dari belakang untuk menyentuh daripada jubah Yesus. Sehingga ketika berdesak-desakan begitu orang, Yesus terasa bahwa ada tenaga atau ada kuasa yang mengalir dari dalam dirinya. Sehingga tadi dikatakan, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Dan murid-murid katakan, "Engkau tahu Guru, begitu banyak orang di tempat ini." Dan dengan takut tetapi dengan juga tulus wanita itu berkata, "Saya Tuhan yang telah memegang atau menjamah jubahmu. Karena saya meyakini bahwa ketika saya hanya menyentuh jubahmu saja, saya pasti sembuh." Yang dipercaya itu terjadi, dan persoalan yang 12 tahun dia alami sembuh seketika ketika dia menjamah jubah Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan? Persoalan yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara.
Jangankan 12 tahun mengalami pendarahan, kita yang mengalami mungkin batuk, flu, pilek dalam 1 minggu, kita sudah merasa kerepotan dan kewalahan. Tapi ini 12 tahun, sudah habis-habisan yang dia punyai. Bapak Ibu Saudara, persoalan yang tidak mudah. Dan Bapak Ibu Saudara, di tengah persoalannya dia mampu untuk menumbuhkan iman di dalam dirinya. Sehingga ada satu kesembuhan yang dia terima, ada mukjizat yang dia rasakan. Adakah persoalan Bapak Ibu Saudara pada hari ini melebihi dari wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan? Atau Bapak Ibu Saudara mencoba untuk mencari solusi jalan keluar dengan kekuatan kita sendiri, sehingga waktu, pikiran, tenaga, harta Bapak Ibu Saudara sudah terhilang begitu banyak. Mungkin juga ada satu pertanyaan di dalam diri kita. Apakah Yesus bisa menolong saya? Apakah Yesus masih bisa untuk memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang alami? Mari, melalui perempuan yang 12 tahun ini mengalami pendarahan, kita akan belajar bagaimana kita bisa menumbuhkan iman di tengah persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Yang pertama kita belajar, berusaha untuk mendengar, merespon, dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-27 tadi dikatakan demikian. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ketika 12 tahun itu tidak ada pertolongan bagi dia, Bapak Ibu Saudara, dia mencoba untuk mendengar bahwa ada Yesus yang mampu untuk membuat mukjizat, yang mampu untuk menyembuhkan banyak orang sakit. Saudara, ketika dalam keadaan yang sudah terpuruk, wanita 12 tahun pendarahan ini masih bisa dia berusaha untuk mendengar dan merespon dengan baik. Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi pada saat ini, ketika orang-orang Kristen harus ibadah secara online, maka ada banyak orang membuat pilihan ketika ibadah secara online. Ada yang senang ketika ibadah secara online, tetapi ada juga yang tidak senang karena mereka tidak bisa bertatap muka dengan satu yang lain. Ada orang yang EGP, emang gue pikirin mau ibadah secara online. Ada orang yang ketika Senin sampai hari Sabtu memiliki kuota untuk bisa Facebook, untuk bisa Twitter, untuk bisa melihat YouTube, untuk bisa nge-game. Tetapi ketika Minggu kita ibadah online telah habis, saudara. Tidak lagi mementingkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan dia terima. Menganggap sepele kebenaran firman Tuhan itu, paling juga begitu-begitu saja. Khotbah dari gembala sidangku, khotbah dari pendeta-pendeta, aku sudah tahu firman itu. Sementara orang itu sebenarnya tidak tahu apa itu firman Tuhan. Tetapi kalau engkau ingin mengalami kehidupan di mana persoalanmu bisa engkau hadapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan, tumbuhkan imanmu dengan engkau berusaha untuk mendengar, merespon, melakukan firman Tuhan dengan benar. Jangan pernah engkau abaikan perkara-perkara rohani, sekalipun masa ini adalah pandemi, yang ketika mungkin engkau tidak baca Alkitab, tidak berdoa, tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Ketika engkau melakukan perkara-perkara rohani dalam hidupmu pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, itu menguntungkan buat imanmu untuk bisa bertumbuh, untuk engkau bisa mampu menghadapi segala situasi yang ada di sekelilingmu pada hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apapun pilihan saudara ketika hari-hari ini kita masih beribadah secara online, tetapi kalau engkau mau berusaha mendengar, merespon, melakukan firman Tuhan dengan benar, maka saya yakin imanmu akan bertumbuh dan engkau akan mampu untuk menghadapi berbagai persoalan yang engkau sedang hadapi. Seperti wanita yang 12 tahun ini mengalami pendarahan. Kita akan belajar kembali bagaimana kita bisa menumbuhkan iman di tengah persoalan yang kita hadapi. Yang kedua, saudara, fokuskan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Perhatikan saudara, di ayat selanjutnya tadi dikatakan bahwa karena pikir perempuan itu
Kalau saja aku dapat menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Segera pendarahannya berhenti dan dia merasakan bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Fokus hati dan pikiran daripada wanita ini hanya tertuju bahwa aku harus dekat dengan Yesus dan berjumpa dan menjamah jubahnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan ketika dia harus menjumpai Yesus, dia harus berdesak-desakan, saudara. Tetapi fokusnya jelas, tidak kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia dari belakang, saudara. Kalau kita pernah mendengar Sakius, dia mendahului Yesus dan memanjat pohon ara, sehingga dia melihat secara langsung. Kalau wanita ini dari belakang, saudara, dia mencoba untuk menyentuh jubah Yesus itu. Dan saudara, ada hal yang dia rasakan di dalam dirinya. Persoalan selama 12 tahun berhenti seketika hanya dengan dia menyentuh daripada jubah Yesus. Saudara tahu kenapa? Karena fokus hatinya jelas, fokus pikirannya jelas, tertuju kepada Yesus, sumber daripada kesembuhan itu. Tertuju kepada Yesus, dia adalah segala tabib dari segala tabib, saudara. Mengapa kita tidak bisa menumbuhkan iman di saat kita menghadapi persoalan? Karena fokus dan pikiran kita hanya tertuju pada persoalan yang kita alami. Apa yang persoalan kau alami hari-hari ini? Ketika anak-anak sudah mulai masuk sekolah dan ternyata biaya sekolah mungkin tidak berkurang, tapi tetap harus membayar full. Apakah fokus kita karena kita tidak bisa membayar uang sekolah anak-anak kita? Atau kita bergantung, berdoa, berharap, menyerahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan? Atau mungkin saudara yang hari-hari ini sedang mengalami bisnis yang begitu lesu, ekonomi yang begitu lesu, sehingga saudara menjadi putus asa. Saudara tidak tahu apa yang mesti saudara lakukan. Saudara menjadi lemah. Tetapi wanita 12 tahun ini mengajari kita, fokuskan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan kita merasa bahwa kita mampu menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa ketika fokus hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan, maka secara otomatis kita memiliki keyakinan yang kokoh di dalam diri kita bahwa persoalan sebesar apapun dapat diselesaikan oleh Yesus. Jangan pernah bimbang. Jangan pernah ragu atau jangan pernah menduakan Tuhan di dalam hidupmu. Justru persoalan yang engkau alami tidak akan mengalihkan perhatianmu, percayamu kepada Yesus kalau engkau benar-benar memfokuskan hatimu kepada Dia. Jika engkau bisa melakukannya dengan benar bahwa engkau berfokus di dalam hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dipastikan engkau akan mendapatkan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan yang engkau hadapi pada saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu tidak mudah bagi kita anak-anak Tuhan hari-hari ini, yang mungkin Bapak Ibu Saudara bekerja mendapatkan gaji daripada bulanan, itu tidak menjadi masalah. Tetapi bagaimana dengan kehidupan yang kita hari ini bekerja, hari ini kita mendapatkan hasil, hari ini juga itu yang harus kita pergunakan. Tetapi kalau engkau hanya fokus kepada hal-hal yang seperti itu, engkau akan lemah. Pagi ini kita diajari, fokuskan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan, maka setiap persoalan itu akan dapat kita atasi. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga kita akan belajar dari wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan. Bagaimana kita bisa menumbuhkan iman di tengah persoalan yang kita hadapi. Beranilah jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Beranilah jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-32 sampai 34 dikatakan demikian firman Tuhan. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anak
aku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau butuh kejujuran dan keterbukaan di hadapan Tuhan ketika engkau mau menyelesaikan persoalanmu. Jangan sampai kita sudah mengeluarkan begitu banyak tenaga, pikiran, semua habis di dalam diri kita, baru kita datang kepada Tuhan. Tuhan mau kita jujur dan terbuka di hadapan Dia dengan segala keberadaan kita. Bahkan kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami satu persoalan, engkau tidak bisa untuk menghilangkan dosa di dalam dirimu, itu satu persoalan saudara. Kalau engkau berusaha menutupi dosa, justru engkau akan terjerumus di dalam satu kegelapan yang lebih dalam. Tetapi kalau engkau belajar terbuka dan jujur di hadapan Tuhan tentang dosa apa yang saat ini sedang melingkari engkau dan engkau tidak bisa keluar, maka Tuhan perhitungkan kejujuran dan keterbukaanmu di hadapan Tuhan. Ada saudara orang-orang yang kadangkala dia menganggap bahwa dosa ini tidak diketahui oleh siapapun, sehingga dengan sesukanya dia melakukan itu. Tidak pernah mau bertobat dengan keberadaannya. Dia merasa bahwa tidak penting untuk aku bertobat. Namun pagi hari ini saudara, Tuhan mau engkau terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan mau segala keluh kesahmu untuk engkau terbuka di hadapan Tuhan. Jangan kita juga berpikir demikian, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu. Memang Tuhan sudah tahu. Tetapi kalau engkau berani mengutarakannya di hadapan Tuhan, berani engkau terbuka di hadapan Tuhan, dan tidak ada satupun yang engkau sembunyikan, maka akan lebih cepat bagaimana Tuhan menolongmu. Bapak Ibu Saudara, mengapa ada banyak persoalan dalam hidup kita yang tidak bisa diselesaikan? Karena kita tidak berani jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Apalagi, sekali lagi saya katakan, kalau tentang dosa. Kita berpikir Bapak Gembala tidak tahu kalau aku merokok, aku pakai narkoba. Terus-terusan kita melakukan. Bahkan sampai kita akan katakan, aku sudah dilepaskan selama 2 kali dari keterikatanku dengan rokok dan narkoba. Tetapi hari ini aku kambuh lagi dan aku tidak mau untuk mengakuinya. Saudara, sejujurnya yang bermasalah itu adalah kehidupan saudara yang tidak mau terbuka di hadapan Tuhan. Namun pada saat pagi hari ini kita diajar bagaimana wanita 12 tahun pendarahan, ketika Yesus katakan ada yang memegang jubahku, dia tidak mencoba undur, tetapi dia justru tersungkur di hadapan Tuhan. Dengan tulus hati dia menceritakan bahwa selama 12 tahun dia mengalami persoalan yang sulit untuk dia selesaikan. Tetapi ketika dia menumbuhkan iman di dalam dirinya, dia mendapatkan mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, persoalan apa yang hari ini engkau sedang hadapi? Persoalan besar apa yang saat ini sedang engkau nantikan untuk Tuhan menyelesaikannya dalam hidupmu? Namun, Tuhan mau engkau memiliki iman di dalam dirimu, sehingga persoalan apapun itu bisa terselesaikan. Dan menjadi penutup bagi kita pada pagi hari ini, memiliki iman yang bertumbuh di tengah persoalan bukanlah hal yang mudah. Tidak mudah saudara, kita harus memiliki iman di tengah persoalan. Tetapi itu dapat kita lakukan kalau kita bisa dan bersedia hidup diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Pastikanlah bahwa fokus hati dan pikiranmu hanya tertuju kepada Yesus, supaya iman kita bertumbuh dan kita tetap kuat menghadapi goncangan hidup apapun yang terjadi di sekeliling kita. Bahkan kita percaya bahwa pandemi corona ini akan berlalu dan Tuhan memampukan kita melewati sampai kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dan campur tangan dalam hidup kita, bahkan dalam seluruh dunia. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan kita memiliki iman yang bertumbuh, iman yang teguh, iman yang tak tergoyahkan di dalam Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa ketika engkau ada dalam persoalan pada hari ini, engkau memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan
Dan mari kita akan berdoa, meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajari kami bahwa di tengah-tengah persoalan yang kami hadapi, kami harus bisa menumbuhkan iman kepadamu Tuhan. Ajari kami seperti wanita yang 12 tahun menderita pendarahan, sehingga dia berusaha untuk mendengar, merespon Tuhan, melakukan kebenaran firman-Mu. Bahkan Kau ajari kami untuk mengarahkan hati, pikiran, dan fokus kami hanya tertuju kepadamu, sehingga kami tidak hanya memikirkan persoalan-persoalan yang saat ini sedang kami alami. Dan terlebih ajari kami untuk selalu terbuka dan berbicara jujur di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Engkau tahu siapa kami Tuhan. Dan kalau di antara kami yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu, kami sedang mengalami persoalan-persoalan yang begitu rumit untuk kami selesaikan, kami percaya ketika pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, akan ada jawaban, akan ada solusi, akan ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau sematkan firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh melangkah melalui hari-hari kami dengan penuh iman dan pengharapan kepadamu. Segala pujian bagi Engkau dan segala kehormatan bagi Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.